Gimana kalau aku bilang otak kamu ini udah rusak karena media sosial ini atau ini? Bayangin, kamu bisa scroll media sosial selama sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau lebih. Tetapi kalau kamu belajar selama 15 menit aja, kamu itu udah ngerasa bosen, ngerasa males, capek, atau bahkan udah nggak mau buka materinya lagi. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Dan gimana caranya biar belajar itu sama nadinya sama kamu scroll media sosial? Akan aku bahas di video kali ini. Sebelumnya, kamu itu harus tahu dulu apa sih yang ada di tubuh kamu dan apa yang ada di otak kamu ini. Di otak kamu ini ada yang namanya hormon dopamin. Apa sih hormon dopamin itu? Menurut artikel Allo Dokter, hormon dopamin adalah hormon yang berpengaruh terhadap munculnya perasaan yang menyenangkan, mulai dari jatuh cinta, gembira, dan rasa percaya diri. Nah, ada namunnya nih. Namun, jika jumlahnya berlebihan, hormon ini bisa membuat seseorang menjadi terobsesi pada sesuatu. Dopamin ini membuat kita merasa senang dan puas. Sama halnya ketika kita scroll media sosial. Kita ini senang, puas, tapi kita ini dapatnya secara instan atau tanpa effort dan tanpa usaha. Hal ini sama halnya dengan bermain lotre. Kita ini bisa mendapatkan kesenangan, kepuasan, atau reward instan tanpa usaha. Nah, ketika kamu belajar, kamu itu harus mendapatkan dopamin itu dengan cara yang ber-effort atau berusaha. Sehingga ketika kamu belajar ini kamu merasa males. Nah, gimana sih caranya ketika belajar itu kamu tuh bisa nagih? Kamu itu perlu menurunkan level dopamin kamu. Yang mana kamu itu harus mendapatkan dopamin dengan cara effort atau cara berusaha. Dengan kamu menurunkan level dopamin kamu ini, kamu itu bisa lebih fokus. Nah, gimana sih cara nurunin level dopamin ini? Yang pertama, kamu itu bisa melakukan 15 menit nggak ngapa-ngapain. Kamu diam, tanpa handphone, tanpa musik, tanpa suara. Pasti kamu pengen banget ketika kamu diem ini selama 15 menit ini, kamu pengen banget untuk buka HP atau buka media sosial. Nah, badan kamu ini lagi di setel ulang agar kamu ini bisa mendapatkan dopamin ini secara ber-effort atau berusaha. Ketika kamu di setel ulang ini, pikiran kamu ini lebih stabil tanpa kena gangguan. Jadi, coba aja selama 15 menit ini kamu nggak ngapain sama sekali. Kamu hanya diam dan hanya melamun selama 15 menit. Hal ini bisa menurunkan level dopamin kamu. Dengan menurunkan level dopamin ini, kamu bisa mulai merasakan hal-hal yang perlu effort itu bisa menyenangkan, sama halnya dengan belajar. Jadi, yang bisa kamu lakukan yaitu dengan 15 menit ngapa-ngapain tanpa handphone dan tanpa gadget. Kamu ini akan fokus dan terbiasa. Tubuh kamu ini di-setel ulang supaya pikiran kamu stabil dan tanpa gangguan. Namun, ketika kamu sedang belajar, kamu juga perlu cara-cara atau kiat-kiat agar ketika kamu belajar ini bisa menyenangkan juga. Untuk cara yang pertama yaitu dengan memecah materi menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, dengan kita memecah materi menjadi bagian-bagian kecil, kita ini menyelesaikan satu bagian, kemudian ke bagian berikutnya dan berikutnya. Saat kamu menyelesaikan bagian tersebut, kamu ini bisa kasih tanda centang, yaitu artinya sudah selesai. Nah, dengan kamu sudah ngasih tanda centang ini, kamu itu udah ngasih sinyal ke otak kamu kalau itu selesai, dan itu udah ngasih hormon dopamin yang kecil tapi manjur buat otak kamu. Dengan kamu bisa memecah materi menjadi bagian-bagian kecil tadi, kamu itu bisa memberikan dopamin yang kecil tapi manjur. Dengan cara tadi yaitu kamu bisa memberikan sinyal kepada otak kamu atau memberikan tanda centang yang tadi aku bilang. Nah, untuk cara berikutnya yaitu dengan menggunakan teknik Pomodoro. Apa sih teknik Pomodoro itu? Teknik Pomodoro adalah teknik yang dimana
25 menit ini kamu fokus dan 5 menit kamu istirahat. Kenapa hal itu bisa membuat menjadi lebih fokus atau belajar itu lebih menyenangkan? Karena ketika 25 menit ini kamu fokus penuh, kamu itu merasa seperti tertantang. Jadi di otak kamu ini sangat suka dengan adanya tantangan. Nah, dengan adanya tantangan tadi, kamu itu bisa mengibaratkan seperti kamu selama 25 menit ini menyelesaikan satu level game. Nah, ketika belajar ini, kamu fokus selama 25 menit, kemudian 5 menitnya istirahat. Dengan kamu melaksanakan teknik Pomodoro ini, kamu bisa membuat kamu itu menjadi lebih fokus dan lebih tertantang. Karena tadi, otak kamu ini sangat suka dengan adanya tantangan. Dengan adanya tantangan itu, otak kamu ini merasa tertantang, sehingga kamu ini bisa lebih fokus. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu dengan menjelaskan materi dengan suara yang keras seperti mengajarkan orang lain. Jadi, kamu ini bisa belajar, tetapi sambil berbicara dengan suara yang bisa kamu dengar atau keras, seperti kamu ini sedang mengajarkan kepada orang lain. Kenapa sih hal itu bisa membuat kamu ini bisa nagih atau kamu ini bisa membuat dopamin di otak kamu ini menjadi tidak instan? Karena otakmu itu bakal mengolah info secara berbeda waktu kamu ngomong dan ketika kamu sepenuhnya paham. Hal ini membuat kamu ini mendapat dopamin lagi. Jadi ketika otak kamu ini mengolah info saat kamu ngomong dan saat kamu paham sepenuhnya tentang materi itu, kamu itu bakal dapat dopamin ke otak kamu, yang mana dopamin yang didapat itu dopamin yang sehat, tidak seperti scroll media sosial tadi. Nah, dengan teknik-teknik tersebut, kita mungkin bisa dapat membuat belajar itu lebih menyenangkan. Dengan yang aku sebutin tadi, yaitu pertama, pecah materi menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan teknik Pomodoro. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan menjelaskan materi dengan suara yang keras seperti mengajarkan orang lain. Tetapi dari 3 teknik itu, kalau kamu masih belajar tanpa keinginan, juga sama aja, nggak ada hasilnya. Jadi, ketika kamu belajar ini, kamu itu harus tahu apa sih tujuan kamu belajar ini. Ketika kamu belajar itu, jangan hanya untuk nilai, tetapi kamu itu berusaha agar lebih paham materi. Dengan kamu lebih paham materi, seperti yang tadi aku bilang, ketika otak kamu mengolah info secara berbeda ketika kamu ngomong dan ketika kamu paham akan hal itu, kamu itu akan dapat dopamin yang sehat gitu. Jadi kamu itu harus memahami tujuan belajar itu bahwa tidak hanya untuk nilai, tapi agar lebih paham materi. Dan kita itu harus termotivasi belajar karena dorongan diri kita sendiri, bukan karena nilai dan bukan karena apapun. Nah, mungkin hal yang bisa dilakukan juga adalah dengan kamu menyambungkan materi dengan hal-hal yang kamu sukai tadi. Seperti contohnya, ketika kamu belajar biologi, ketika kamu suka olahraga nih, misal lari atau bermain bulu tangkis, kamu itu bisa mempelajari biologi. Kenapa sih ketika kamu lari atau bermain bulu tangkis, apa sih yang terjadi di tubuh kita ini, bagaimana biologi pada tubuh manusia ketika kamu berolahraga. Nah, hal-hal seperti itu bisa membuat kamu itu menjadi lebih tertarik kepada apa yang kamu ingin pelajari gitu. Sehingga ketika kamu tertarik, kamu lebih senang ketika belajar, dan juga kamu bisa membuat hormon dopamin yang tadi aku bilang itu didapatkan secara effort dan ada usaha tanpa scroll media sosial tadi. Selanjutnya yaitu aku mau nge-recap dari apa yang udah aku ngomongin di awal. Kalau bahwasannya itu sebenarnya otak kamu ini nggak rusak secara permanen, tetapi otak kamu ini kecanduan hal-hal yang salah. Hal yang salah itu yaitu
kamu mendapatkannya atau mendapatkan reward ini secara instan tanpa adanya usaha. Makanya kamu ini harus menurunkan level dopamin kamu dengan cara yang udah aku sebutin tadi. Dengan kamu menurunkan level dopamin kamu itu terbiasa untuk mendapatkan reward itu secara ber-effort atau berusaha. Dan ketika kamu belajar, kamu harus membuat teknik-teknik agar belajar itu menyenangkan, seperti yang udah aku sebutin tadi, seperti teknik memecah materi, teknik Pomodoro, dan juga dengan menjelaskan materi dengan suara yang keras seperti mengajarkan ke orang lain. Dengan kamu melaksanakan teknik-teknik itu dan ada keinginan dari diri sendiri, kamu udah bisa naikin level dopamin kamu ke hal-hal yang positif. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.